Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar Jumat ini khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan kepada hadirin sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, dengan berupaya sekuat tenaga menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga dengan sekuat tenaga pula berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah jalan yang menyampaikan pada kebahagiaan itu. Dan juga tidak ada kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah benteng yang melindungi dari kesengsaraan tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bulan Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Kita bahagia karena kita telah di-training, telah digembleng oleh pelaksanaan ibadah puasa, sehingga kita menjadi insan-insan yang fitrah, yang kembali kepada kesucian. Puasa yang telah membimbing kita akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Benarkah kita sudah kembali menjadi fitrah? Benarkah kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa sesuai dengan tuntunan puasa yang telah membimbing kita, hadirin sekalian? Karena puasa jika dikerjakan dengan benar adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Marilah kita merenungkan kepada diri kita sendiri, apakah saat ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa atau belum, hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Allah jelaskan. Ciri yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, berarti kita ringan terhadap harta kita untuk diberikan di jalan Allah. Apa itu jalan Allah? Adalah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bersedekah ke masjid, jalan Allah. Menyantuni anak yatim, jalan Allah. Memberi makan orang-orang miskin, jalan Allah. Semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk harta itu diinfakkan, untuk harta itu diberikan, maka itu disebut dengan jalan Allah. Dan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Waktu lapang, waktu banyak duit, waktu kaya kita menginfakkan harta. Waktu sempit pun kita tetap berinfak di jalan Allah, hadirin sekalian. Maka ini orang-orang yang bertakwa, hadirin sekalian. Mengapa kita di waktu sempit tetap memberikan harta, hadirin sekalian? Karena Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita. Misalkan kita punya uang 10 juta, kita bisa infak 1.500.000 dan lain sebagainya. Misalkan kita punya uang cuma 1 juta, kita bisa berinfak 100.000, 50.000, 25.000 dan seterusnya. Misalkan kita cuma punya uang 100.000, tetap bisa berinfak, hadirin sekalian, yaitu 5.000, 10.000 atau lebih kecil dari itu. Misalkan kita cuma punya uang 1.000, tetap bisa berinfak di jalan Allah, hadirin sekalian. Bisa 500 dan seterusnya. Berarti tidak ada alasan bagi orang-orang yang bertakwa untuk memberikan hartanya di jalan Allah, hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 cabang dan pada tiap-tiap cabang 100 biji. Allah melipat gandakan bagi yang dikehendakinya, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Di dalam ayat ini Allah memberikan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dilipat gandakan menjadi 7, dilipat gandakan menjadi 100, hadirin sekalian, dikalikan 700 kali lipat. Masih ada jaminan lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan bagi orang yang dikehendakinya. Berarti bisa lebih besar dari 700, hadirin sekalian. Sebagian ulama menyatakan inilah besaran pahala yang diterima oleh orang yang berinfak di jalan Allah. Tapi bisa juga ini dimaknai bahwa orang yang berinfak di jalan Allah, Allah akan balas juga di dunia, hadirin sekalian. Jadi balasan Allah di dunia dan di akhirat. Sehingga orang yang berinfak di jalan Allah ringan terhadap memberikan hartanya di jalan Allah, akan dilipat gandakan rezekinya, akan dimudahkan urusannya, hadirin sekalian. Maka ringanlah terhadap harta, kita berikan kepada yang membutuhkan, hadirin sekalian. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa di dalam ayat ini, wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan marah.
Orang yang marahnya bisa terkontrol, bisa terkendali, sehingga untuk urusan pribadi dia bisa marah, dia bisa menahan marah. Tapi untuk urusan agama dihina, dia siap untuk membela agama, hadirin sekalian. Artinya orang yang bisa menahan amarahnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jadilah kita menjadi orang yang bisa menahan marah, hadirin sekalian. Apabila kita tidak termasuk orang yang menahan marah, maka Rasul mengajarkan marah itu dari setan. Setan itu diciptakan dari api. Api itu dipadamkan dengan air. Maka padamkanlah marah kita dengan sering berwudu, hadirin sekalian. Berarti orang yang sering berwudu itu insya Allah emosinya, amarahnya akan mudah terkendali, hadirin sekalian. Selanjutnya, wal afina 'anil nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang bertakwa adalah orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadilah kita punya sifat pemaaf. Orang yang berbuat salah kepada kita maafkan, baik orang tersebut minta maaf kepada kita atau tidak, hadirin sekalian. Urusan kita adalah memaafkan kesalahan orang lain. Itu menunjukkan orang yang hatinya bersih, hadirin sekalian. Maka kalau kita termasuk orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, insya Allah kita termasuk orang yang hatinya bersih, sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik, kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan atau berbuat baik, pengertiannya di dalam agama adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika itu tidak bisa, maka yakinlah Allah melihat kamu. Nah, itulah pengertian ihsan. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang punya sifat ihsan, yaitu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Ada orang, tidak ada orang, dia ibadah dengan baik. Ada orang, tidak ada orang, dia tetap tidak korupsi, hadirin sekalian. Mengapa demikian? Karena merasa diawasi oleh Allah, merasa dia punya sifat ihsan, hadirin sekalian. Orang-orang seperti inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan yang telah lalu menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.